Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, jumpa lagi hari ini dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia. Sidang Bandar Lampung bersama Kak Indri dan Kak Nita. apa kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah? Pasti semua dalam keadaan sehat, Kak. Iya ya Kak ya, puji Tuhan pasti semuanya sehat ya Kak. Iya. Sebelum kita mulai ibadah, apa aja nih Kak Indri yang harus kita siapin? Pastinya pertama kita harus persiapkan diri kita dulu dong Kak. Oh, Harus sudah iya. siap, sudah mandi, sudah berpakaian rapi ya Kak ya. Iya. Iya. Dan siapkan apa Kak? Alkitabnya pastinya Oh, Kak. iya. Kalau kita ibadah pasti ada firman Tuhan. Jadi harus siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Kak Nita, Iya Kak. kita akan menyanyikan satu pujian dulu ya Kak, supaya kita tes dulu semangat adik-adiknya. Oh, Sudah boleh. siap atau belum memuji Tuhan Oh, ya Kak siap. ya? Oke. Sekalian lagu ini supaya roh-roh malasnya, Roh-roh ngantuk. ngantuknya. Iya ini kan biasanya baru jam bangun segini. tidur. Oh iya benar, baru bangun benar, tidur ya benar, Kak, Kak, jam benar, 4 benar. sore ya Kak ya. Nah kita angkat pujian dulu, markas setan kuhancurkan. Jadi roh-roh malas, ngantuk semuanya dihancurkan. Ayo Bang kita angkat pujian markas setan. Tepuk tangannya yang semangat, suaranya juga dikeluarkan adik-adik. Markas setan ku hancurkan, panci Kristus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Sekolah minggu yang semangat. Sekolah minggu Pentakosta, saksinya Tuhan. Sekolah minggu Pentakosta, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Setan ku hancurkan, lebih semangat lagi. Setan ku hancurkan, panci Kristus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, beritakan Injilnya. Sekolah minggu Pentakosta, saksinya Tuhan. Sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke, adik-adik di rumah, Kakak Nita dan Kak Indri lihat semuanya seperti sudah siap ya Kak ya? Benar Kak. Kita mau mulai ibadah kita siapkan hati kita siapkan sikap kita, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa dulu doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan, Bapakku datang padamu. Nanti kita berdoa dipimpin oleh kakak kita, Kak Herta Manulang. Bapakku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Pada saat sore hari ini Tuhan boleh berikan kami waktu yang terbaik untuk boleh kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Urapi Tuhan, yaitu kakak Elnita dan juga kakak Indri yang akan mimpin puji-pujian. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat, roh puji-pujian yang dari sorga, sehingga mereka boleh bersuka cita membawa kami Tuhan dalam memuji muliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, sebentar lagi setelah kami memuji-muji Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak kami, Kak Dosma Simarmata. Biarlah Tuhan Yesus yang urapi kakak kami untuk boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan, untuk boleh kami melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, segala kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, kayaknya lemes lagi suaranya, Kak. Iya. Padahal tadi markas setannya sudah dihancurkan ya, Sudah Kak, ya. ditengking padahal dalam nama Tuhan Yesus kan Kak Indri. Iya, bener. Kita tes lagi ya, Kak ya. Kita tes Oke. semangatnya. Iya, Kak Indri yang nanya, Kakak yang bantu jawab. aku Kanita yang bantuin Iya, jawab. oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Kak Nita, hari ini aku seneng banget loh Kak Nita. Kenapa Kak Indri senang? Karena hari ini hari Minggu, aku tuh selalu nunggu-nunggu hari Minggu loh Kak Nita. Karena hari Minggu itu ada sekolah minggu sama anak-anak sekolah minggu. Kak Kanita juga gak kalah senang tau Kak Indri. Iya, Semangat bener setiap sore-sore. Iya. Kalau sudah mulai jam 3, Kanita tuh langsung cepet-cepet persiapkan diri. Kanita mandi, Kanita itu makan dulu untuk siap-siap dalam memuji Tuhan. Iya, pastinya adik-adik juga seperti itu ya Kak Oh iya ya. pasti anak-anak gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung pasti semua semangat-semangat dalam memuji Tuhan. Oke, baiklah. Karena kita semuanya sama-sama senang, kita angkat pujian sungguh senang di kebaktian ya Kak ya. Tepuk tangannya yang semangat ya. Kalau senang, kalau ekspresi senang itu dia harus apa Kak? Ya senyum. Iya. Tepuk tangannya juga yang juga kuat. semangat. Nggak ada yang cemberut ya Kak ya. Iyalah, nggak boleh. Ayo, sungguh senang di kebaktian. Yang semangat tepuk tangannya ya. Sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian. Bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-hu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian. Lebih semangat lagi. Sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian. Bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-hu, haleluya. Kanita, Apa Kak Indri? aku punya lagi loh lagu yang ada kata-kata senangnya. Oh lagu apa ya Kak senang? Happy Yaya ya bukan? Bukan, ada lagu baru tau Yang Kak. lagu apa Kak? Ih, Lagunya itu ajarin dong kalau ada lagu baru. Oke, lagunya itu lagu senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang Iya. memuji Tuhan. Memuji Tuhan harus senang kan ya? Oh iya, pasti. Iya, lagunya senang-senang memuji Tuhan. Coba Kak Indri kita sama-sama ajarin adik-adik di rumah Iya, biar pelan-pelan tahu. dulu ya, Kak, ya. Berarti nyanyi dulu ya Kak Iya. ya, diajarin. Oke. Ayo Bang, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malu.
Kalau lagunya cuman pakai tepuk tangan kayaknya adik-adik di rumah kurang semangat loh Semangat, Kak. Iya. Gimana kalau kita pakai gerakan aja Kak? Oh, boleh. Ada nggak sih Kak gerakannya? Ada dong Oh, Kak. ada. Nanti kita ajarin adik-adik yang di rumah untuk ikutin gerakan kakak-kakak yang di sini. Baiklah, kita panggil kakak-kakaknya aja ya Kak ya. Oke. Nanti kakak Sondang dan kakak Tata yang bantuin gerakan Kak Nita dan Kak Indri. Iya. Baik adik-adik yang di rumah, nanti gerakan kita dari mana dulu kakak? Dari kiri. Dari sebelah Iya. kiri. Kesini dulu nanti ya. Tangannya di pinggang ya adik-adik. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari, memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus senang dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari, memuji Tuhan. Oke, terima kasih Kak Sondang dan Kak Tata. Baik adik-adik, tadi kan kita sudah belajar lagu baru ya Kak Indri. Iya Kak Nita. Nah sekarang kita mau dengarkan puji-pujian dari kakak dan abang yang selama ini membantu kita dalam perekaman ibadah online sekolah minggu. Oh iya Kak Nita, yang membantu kita dalam perekaman sekolah minggu itu bukan hanya guru sekolah minggu saja Kak Nita. Oh iya, ada abang-abang yang mau membantu meskipun mereka bukan pelayan sekolah minggu loh Kak Indri. Ada Bang, siapa Kak? Bang Ronaldo Iya, Simanjuntak. ada Bang Ronaldo Simanjuntak. Yang megang kamera itu loh. Iya benar. Satu lagi siapa Kak? Abang Ridwan Sihombi. Iya, jadi kita dibantu selain dari para pelayan sekolah minggu juga ya Kak ya. Iya. Baiklah, kita akan pujian buat Tuhan, mari kawan memuji Mari kan. Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya. Bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Sekali lagi ya. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan.
I will speak up, sing and exalt your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and exalt your name, Jesus, Jesus. I will speak up, sing and exalt your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and exalt your name, Jesus, Jesus. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan diri kita dalam sikap kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa Kak? Oleh Kak Dosma Simarmata. Kita angkat pujian dengan lagu Roh Kudus yang manis, kubuka hatiku. Baik adik-adik, kita juga harus siapkan persembahan kita, kolekte kita, nanti kita kumpulkan kepada guru sekolah minggu sektornya masing-masing. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Puji Tuhan. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan kakak. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin adik-adik pada saat tadi puji-pujian yang tadi dipimpin oleh Kak Indri dan Kak Elnita semuanya bersemangat. Dan kakak ingin juga hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan berbicara, firman Tuhan, udahlah aku pergi aja males dengernya. Enggak boleh adik-adik. Atau aku mau melihat aktivitasnya aja, biar nanti bisa masuk ke video yang selanjutnya. Enggak boleh juga, ya. Jadi adik-adik harus dengarkan firman Tuhan dengan sungguh, supaya adik-adik mendapat berkat. Adik-adik kakak minta, adik-adik duduk yang bagus, siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik ya. Oke, lipat tangannya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau pada saat hari ini Tuhan Yesus, Engkau boleh memberikan kepada seluruh adik-adik sekolah minggu kami Tuhan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa sorga, Engkau persiapkan hati seluruh adik-adik kami Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati mereka Tuhan Yesus, walaupun mereka masih anak-anak Tuhan, buat mereka mengertikan firman-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh melakukannya dengan hati yang penuh sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Urapi saya juga Tuhan Yesus dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu mengajar-ajari saya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang boleh Tuhan sampaikan lewat mulut bibir saya Tuhan Yesus, boleh difahami oleh anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, dan mereka bersemangat untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan berkat-Mu bagi kami semua. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak inginkan kalian dengan semangat menjawab. Kalau kakak bilang, mana semangatmu? Jawab dengan semangat adik-adik ya. Ini semangatku yang semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih kurang kuat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan
Dibuka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ikuti kakak membacanya. Adik-adik nggak apa-apa di rumah. Keluarkan suaranya ya, supaya kita semua dengan jelas mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Kita baca dulu perikopnya ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Puji Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini itu menceritakan tentang seseorang yang dirasuk oleh roh jahat. Kalau dibilang dia dirasuk oleh roh jahat, berarti artinya tubuhnya itu dimasuki oleh roh jahat. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, di sebuah daerah yang bernama daerah Gerasa, ada seorang laki-laki adik-adik yang tinggal di pekuburan. Dia ada di pekuburannya ini adik-adik, ada di seberang danau, di tepi danau ya, di tepi danau maksud kakak. Jadi rupanya di danau itu ada dia kuburan. Nah, jangan serem ngeliatnya adik-adik ya. Nah seperti inilah kira-kira ya. Oke, kemudian di dekat kuburan itu adik-adik, ada juga dia bukit-bukit. Nah seperti ini. Kalau zaman dulu adik-adik, kadang orang yang mati itu bisa saja dikubur di bukit batu, dilubangin batu, bukitnya ya. Jadi orang yang laki-laki ini yang dirasuk oleh roh jahat ini atau yang dimasuki oleh roh jahat ini, tadinya kan memang tinggal di kampung dia, tinggal di rumah biasalah seperti kita. Tapi ketika dia dirasuk oleh roh jahat atau dimasuki roh jahat, adik-adik, akhirnya roh jahat itu membawa dia ke pekuburan, tempat-tempat kuburan itu, ya. Terus dia juga dibawa kadang ke perbukitan, kadang dia ke pekuburan seperti ini, sabar ya, seperti ini,
kadang dia ke bukit, kadang dia ke pekuburan, kadang dia ke bukit. Adik-adik, kasihan sekali laki-laki ini. Kenapa? Karena dia sangat menderita. Bayangkan adik-adik, dia, ya kalau kakak ini lagi sebentar, dia tidak memakai baju lagi. Terus apa yang terjadi adik? Karena dia ini adalah seorang yang sangat banyak dirasuk oleh roh jahat. Bayangkan, takut adik-adik. Orang-orang yang mau datang ke pinggir danau itu takut sekali mereka. Ya, terus karena mereka takut, udahlah kita ikat saja ini orang yang dirasuk roh jahat ini. Diikatlah dia, Dik. Perhatikan nih ya, nah diikat tangannya. Tapi waktu diikat, karena sangat kuatnya roh jahat itu di dalam orang ini, adik-adik, ikatannya itu lepas. Bisa dilepaskan sama dia. Mungkin saja dia dibelenggu tangannya, atau misalkan kayak orang sekarang ini, kalau ada penjahat ditangkap polisi misalkan ya kan adik-adik, diborgol tangannya, bisa juga dilepas. Pakai tali dia lepas. Kita coba nih, kita rantai aja tangan sama kakinya. Dirantai tangan sama kakinya adik-adik. Bayangin rantai itu terbuat dari apa adik? Terbuat dari besi, dari logam. Akhirnya apa yang terjadi? Rantainya itu adik-adik, lepas, bukan lepas ya, putus berkeping-keping, wow. Rantai di kakinya juga lepas juga sama dia. Orang-orang akhirnya takut adik-adik. Takut mereka sama orang yang dirasuk roh jahat ini. Sehingga mereka tidak berani lagi datang ke pinggir-pinggir danau itu. Ya, mereka sangat takut. Dan orang yang dirasuk roh jahat ini, kasihan sekali adik-adik. Selain dia nggak pakai baju lagi adik-adik, dia sering menggunakan batu adik-adik, melukai tubuhnya sendiri. Siapa yang buat itu coba adik-adik? Roh jahat yang buat yang ada dalam dirinya itu. Kasihan nggak dia adik-adik? Kasihan sekali. Nah suatu saat adik-adik, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang naik perahu di sebuah danau. Sedang naik perahu. Kemudian Yesus naik perahu itu, kemudian dia sampailah ke pinggir danau. Tepat di mana orang yang dirasuk roh jahat itu tinggal. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Nah, kakak lupa nih nunjukin gambarnya. Lihat. Ya, waktu itu Tuhan Yesus tibalah di pinggir danau, kemudian turunlah Tuhan Yesus. Begitu turun adik-adik, rupanya dari kejauhan, orang yang dirasuk roh jahat itu sudah melihat, siapa nih yang datang ini? Aku mau datangin dulu dia. Begitu Tuhan Yesus turun dari perahu, kemudian orang yang dirasuk roh jahat itu berlari-lari mendapatkan Yesus. Bisa saja mungkin dia mau menyerangnya kan adik-adik. Tapi Tuhan Yesus takut tidak adik-adik? Oh tidak dong, Tuhan Yesus tidak takut. Ya, dia kan Tuhan, dia Allah yang maha kuasa. Ngapain takut? Sama seperti adik-adik. Kalau misalkan adik-adik misalkan mau tidur. Aduh aku tidur sendirian. Takut aku. Aduh. Enggak boleh takut adik-adik. Makanya sebelum tidur berdoa dulu. Atau misalkan malam-malam mau ke kamar mandi. Enggak ada yang nemenin. Aduh kamar mandinya di sana lagi. Takut aku. Oh enggak boleh takut adik-adik. Enggak boleh takut. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus ada berserta kalian. Ada di samping kalian. Enggak boleh takut. Kan iblis takut sama Yesus. Kalau kita anak Tuhan berarti Yesus itu ada di dalam kita. Makanya iblis juga akan takut sama kita. Ya enggak adik-adik? Atau misalkan ya adik-adik besok mau ulangan. Ulangannya matematika lagi. Pada saat ulangan memang sih kalian sudah belajar. Wah anak Tuhan itu harus rajin. Belajar dengan sungguh, tapi masih takut, aduh Tuhan kayak mana ini kalau besok apa yang kupelajari ini tidak ada yang keluar, Tuhan kayak mana, nggak boleh begitu. Berdoa, Tuhan saya sudah belajar Tuhan Yesus, besok ulangan matematika saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong saya. Begitu adik-adik ya, tidak boleh takut ya, karena kita anak Tuhan. Nah sama kakak lanjutin lagi nih cerita yang tadi. Orang yang dirasuk roh jahat ini begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menyembah.
Wajar dong menyembah, ya kan? Kan itu iblis, ciptanya. Itu kan semua yang ada di dalam dunia ini ciptaan Tuhan. Wajar dong semua harus takluk sama Tuhan Yesus. Datang roh jahat ini, orang yang dirasuk roh jahat ini. Langsung dia menyembah atau berlutut atau tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Yesus tahu, ini roh jahat ini. Kalau dia nggak dirasuk roh jahat, nggak mungkin tinggal di kuburan ini. Nggak mungkin ini luka-luka badannya. Nggak mungkin juga rambutnya semrawut. Nggak rapi lagi. Yesus tahu, ini pasti dirasuk roh jahat. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Hai kamu roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian apa yang terjadi pada roh jahat itu? Dia memohon-mohon kepada Yesus. "Tuhan Allah yang maha tinggi," katanya, "jangan usir aku. Jangan kirim aku ke jurang maut." Adik-adik tahu nggak jurang maut? Tempat roh-roh jahat itu disiksa. "Jangan kirim aku ke jurang maut, Tuhan. Udahlah Tuhan, tolonglah. Kirimlah aku kemana ya?" Lanjut nih. Ya. Setelah dia memohon kepada Tuhan Yesus, lanjut ceritanya. Dilihat. Rupanya adik-adik, di dekat pekuburan tempat orang yang dirasuk roh jahat itu tinggal, agak di bukit-bukit sana tuh, agak di atas-atasnya, rupanya ada rumput yang biasa dimakan oleh siapa? Oleh babi. Rupanya di situ banyak peternak-peternak babi yang meletakkan atau membawa babi-babinya itu untuk dikasih makan. Tahu nggak orang yang dirasuk roh jahat itu ngomong apa? Tapi sebelum dia berkata seperti itu, Yesus bertanya dulu, ngetes Tuhan Yesus. Sebelum dia memohon-mohon ini iblis atau roh jahat yang dalam orang ini, dia bertanya, "Namamu siapa?" Kata Tuhan Yesus ini sama orang sama orang yang dirasuk roh jahat ini. "Namamu siapa?" "Nama saya Legion." Semua roh jahat yang ada dalam dirinya itu ngomong, "Nama saya Legion." Apa artinya Legion? Adik-adik, kakak pernah baca tuh, kalau misalkan dia ada tentara, dibilang dia legion. Berarti dia pasukan tentaranya itu banyak. Bisa ribuan loh adik-adik. Berarti roh jahat yang ada di dalam orang itu, berarti ribuan adik-adik. Enggak hanya 1, 2, atau 3. Ribuan di dalam orang itu. Wow. Satu aja mungkin orang sudah gelegep ya adik-adik ya. Apalagi ini ribuan ada roh jahat dalam dia. Dan semua berkata, "Saya adalah legion." Semua ngomong legion, suaranya mungkin udah berbeda. Ya. Kemudian Yesus tetap mengusirnya, tapi orang yang dirasuk roh jahat itu berkata, roh jahatnya berkata, "Jangan kirim kami ke jurang maut, Tuhan. Udah kirim aja kami ke babi-babi yang di sana," katanya. Wah, babinya banyak pula itu, Dik. Ada sekitar 2.000-an babi-babinya. Kemudian si roh jahat itu kemudian diusir oleh Tuhan Yesus. "Sana pergi," katanya. "Pergilah atau keluarlah roh-roh jahat itu ke babi-babi yang sedang diternak oleh orang yang menjaganya." Apa yang terjadi adik-adik? Babi-babi tadi setelah dimasuki roh jahat tadi, kemudian mereka semuanya berantakan. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, sampai penjaga-penjaganya bingung. "Hei, mau kemana? Mau kemana? Jangan ke sana dulu, ada jurang. Tapi babi-babi itu, namanya sudah dirasuk roh jahat. Mereka akhirnya, adik-adik, pergi ke tebing, ke atas bukitnya lagi. Kemudian semuanya loncat. Rupanya itu adalah jurang. Di bawah jurang itu ada danau tadi. Semua babi-babi itu semua berhamburan terjun ke jurang itu, masuk ke dalam danau itu. Semuanya gelegep, mati lemas adik-adik. Semuanya mati. Apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Penjaga-penjaganya heran, takut. Ini tukang sihir dari mana ini? Masa Yesus dibilang tukang sihir? Karena mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Setelah si roh-roh jahat itu tadi pergi ke babi-babi tadi dan babi-babinya mati, orang yang dirasuk roh jahat tadi adik-adik
Dia akhirnya sudah normal kembali. Tidak ada lagi roh jahat dalam dirinya. Dan penjaga-penjaga tadi ketakutan. Mungkin kata tukang penjaga babi tadi, satu orang saja yang dirasuk roh jahat dilepaskan orang ini, ngomongin Tuhan Yesus ya kan, 2.000 babi mati. Apalagi kalau dia ada 2 orang yang dirasuk roh jahat, bisa rugi nih. Mungkin gitu pikirnya dia adik ya. Yang dipikirnya itu babinya itu aja. Tapi kalau Tuhan Yesus peduli amat istilahnya ya dengan babi-babi itu. Yang penting orang ini selamat. Bayangin adik-adik. Ya, kalau orang-orang yang di situ di kampung itu mikirin babi-babinya doang. Gara-gara dia ini babi-babiku semuanya mati. Tapi kalau Tuhan Yesus biarin aja babi-babi itu mati. Yang penting orang ini selamat. Luar biasa Tuhan Yesus itu adik-adik ya. Bayangin adik-adik. Nih, kita hitung sama-sama adik-adik. Kalau satu babi harganya 1 juta. Kalau 2.000 babi tadi dikali 1 juta 2 miliar adik-adik. 2 miliar hilang begitu saja. Tapi demi orang yang diselamatkan ini, Yesus rela. Enggak apa-apa. Makanya adik-adik, kita kalau jadi anak Tuhan harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Melebihi apapun di dalam dunia ini kata Tuhan Yesus. Makanya adik-adik harus rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Rajin sekolah minggu. Enggak boleh malas. Karena kita ini seperti permata di hadapan Tuhan Yesus. Ya, enggak boleh disia-siakan apa yang dikorbankan oleh Tuhan Yesus lewat darahnya. Enggak boleh disia-siakan adik-adik ya. Harus sungguh-sungguh. Sekolah minggu begitu jam 4 langsung duduk. Langsung ikuti sekolah minggunya. Memuji Tuhan dengan sungguh. Begitu firman Tuhan, jangan lari. Firman Tuhan lagi. Enggak boleh gitu. Dengerin baik-baik. Dengerin, kupingnya atau telinganya ini biasain mendengar dengan sungguh-sungguh. Supaya firman Tuhan itu masuk di dalam hati. Kalau firman Tuhan ada di hati, iblis juga takut. Ada Yesus di hatinya. Karena firman itu Yesus. Makanya nggak boleh main-main adik-adik. Ya, kita lihat nih. Nah, kemudian waktu Yesus itu sudah melepaskan orang yang dirasuk roh jahat ini, adik-adik. Orang-orang di kampung yang melihatnya itu lari ke kampung-kampung. Woi, ada tukang sihir ini katanya. Masa orang yang dirasuk roh jahat tadi sudah lepas roh jahatnya, babi-babinya mati semua. Wah bahaya ini. Ayo kita ke sana. Kita usir saja dia. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ya, sebelum kita lihat sini ya. Oke, kita lihat. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Datanglah orang yang di kampung itu menemui Yesus. Tuhan, gak usah lah di sini tinggal. Tuhan pergi saja. Takut kami ngeliat kau. Karena dia ini babi-babi kami mati. Udahlah, pergilah. Semua orang di kampung itu menolak. Tapi orang yang telah dilepas dari roh jahat ini akhirnya berkata kepada Tuhan Yesus. Berkata apa? Waktu itu kan Tuhan Yesus mau naik ke perahu lagi. Udahlah, aku udah ditolak di sini. Pulang, udahlah pergilah aku kemana nanti untuk memberitakan firman Allah lagi. Aku mau menyembuhkan banyak orang di sini, aku ditolak. Orang yang dirasuk roh jahat ini memohon kepada dia. Tuhan, aku mau ikut engkau Tuhan kemana saja engkau pergi. Jangan. Kenapa enggak boleh Tuhan? Udah, kamu pulang aja, pulang ke rumahmu. Terus kalau udah nyampe kampungmu atau rumahmu, kamu ceritain bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kamu. Bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa melepaskan kamu dari roh jahat. Oh iya ya? Iya. Kamu pulang ya? Iya Tuhan katanya. Nah dia balik ke kampungnya. Pulang ke kampungnya, kemudian dia cerita, hebat Tuhan Yesus itu. Tuhan itu melepaskan saya tadinya dari kuburan-kuburan itu loh. Aduh luka-luka tangan saya ini, saya nggak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Tapi saya ketemu dengan orang yang bernama Tuhan Yesus itu, katanya Tuhan Yesus dibilangnya. Aku disembuhkannya, aku dilepaskannya dari roh jahat. Nih, aku udah normal nih. Perhatikan aku sudah normal. Hebat Tuhan Yesus itu loh, semua yang mendengarnya terheran-heran.
bisa juga ya orang ini menyaksikan kemurahan Tuhan. Semua terheran-heran. Akhirnya orang ini bisa jadi menjadi orang yang memberitakan tentang firman Tuhan di daerah dia sendiri. Dia mengatakan dia memberitakan di daerah Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota ya. Jadi termasuk Gerasa ini adalah 10 kota atau bagian dari Dekapolis. Itu maksudnya Dekapolis di sini ya. Oke, adik-adik. Nah, kakak ada videonya adik-adik. Tapi video ini bukan berarti seperti itu, seperti Alkitab ini. Maksudnya ini gambaran beginilah ketika Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang yang dirasuk roh jahat itu ya. Oke, kita lihat tadi adik. Nah, ini cerita yang kakak sampaikan tadi, inilah videonya ya adik-adik ya. Ini gambarannya saja. Nah, Tuhan Yesus sedang berlayar ini adik-adik. Dia naik perahu. Nah, rupanya di pinggir danau itu sudah ada roh jahat atau orang yang dirasuk roh jahat ini melihat kedatangan Tuhan Yesus. Tibalah Tuhan Yesus adik-adik di pinggir danau. Lihat, orang yang dirasuk roh jahat tadi sudah ngintip tuh. Nah, siapa ini katanya. Yesus turun dari perahunya, lihat, ya. Kemudian orang yang dirasuk roh jahat itu berlari dia, ya, berlari mendekati Tuhan Yesus. Kita lihat, murid-muridnya juga kaget, siapa ini katanya kan tiba-tiba datangnya kan. Nah, mungkin bisa jadi dia hendak mau menyerang Tuhan Yesus, tapi ini katanya kan. Kemudian dia menyembah Yesus di situ ya, maksudnya berlutut, artinya di situ dia takluk. Tidak berdaya, begitu berhadapan anak yang datang dari Yesus. Allah. Nah, di sini Kau apakan dikatakan ya, saya tolong jangan mohon, usir saya, katanya. Jangan siksa saya. Jangan usir saya. Siapa Kamu siapa? namamu? Katanya kan, kata Tuhan Yesus. Legion. Saya Legion. Nah, Dan lihat juga, dia ada rantainya, lihat dia. Kami Dia mohon, diutus oleh jangan dia. kirim Rantainya kami itu ke jurang dia maut. dari lubang. Biarlah kami masuk Nah, ke kemudian dalam dia berkata, jangan usir saya ke jurang maut. babi-babi. Udah, di situ ada babi-babi. Usir saya ke sana. Nah, apa kata Tuhan Yesus? Kemudian Yesus di situ mengusir roh jahat itu. Lihat ya adik-adiknya. Nah, keluar dia nanti roh jahatnya. Lihat, begitu banyaknya roh jahat itu adik-adik ya. Keluar dia. Lihat. Keluar dia, kemudian roh jahat itu memasuki babi-babi itu, perhatikan adik-adik. Oh, jadi ribut rupanya. Semua babi menjadi tidak teratur lagi. Kemudian mereka semuanya pergi ke jurang. Ya, pergi ke jurang. Lompat dari jurang itu, kita lihat dari adik ya. Semuanya, para penjaga meminta supaya jangan lari. Tetap, jangan loncat katanya. Tetap aja mereka terus. Dan begitu semua lompat ke tepi jurang. Nah, lompat semuanya. Mati lemas di dalam danau dari adik ya. Namanya di dalam air. Berarti dia tidak bisa. Ya, ini mahal ini adik-adik ya, babi-babi ini ya. Tapi Yesus tidak mau. Ya, yang penting orang itu diselamatkan. Itulah hebatnya Tuhan Yesus itu, sangat mengasihi Pergi dari orang sini, yang sungguh-sungguh tukang percaya sihir. dia. Ya, akhirnya lihat orang yang telah dilepaskan dari roh jahat itu diberi pakaiannya ya. Pergi dari tempat ini. Diberi pakaiannya, Tinggalkan kami. kemudian dia Pergi dari penjaga-penjaganya sudah marah itu. Saya Udah mau sana ikut pergi, semua engkau. pergi katanya. Izinkanlah aku Kemudian dia bersamamu. berkata, saya mau ikut engkau Pulanglah. Tuhan, katanya. Dan Tapi ceritakan akhirnya semua Yesus ini. berkata, jangan, udah kamu pulang saja ke kampungmu, ceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Kemudian dia pulang adik-adik. Dia menjadi seorang pemberita firman Tuhan yang telah dia lihat secara luar biasa dialami dalam hidupnya. Ya, seperti itu. Luar biasa Tuhan Yesus adik-adik ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita lihat tadi adik-adik, dari video itu juga tadi, Yesus menginginkan supaya kita percaya bahwa Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku ulang lagi nih. Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa hanya ada di dalam nama siapa adik? Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oke adik-adik, ini adik hafalannya. Ini dikit banget adik hafalannya. Kalau nggak hafal, aduh pusing kakak ngelihatnya. Harus hafal adik-adik ya. Supaya firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ayat hafalannya adalah dari
Mazmur 56 ayat 12a. Yuk kita sama-sama baca. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Yuk kita ulangi lagi. Mazmur 56 ayat 12a. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada hari ini. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik. Hari ini kita ada aktivitas ya. Aktivitasnya gampang adik-adik. Kalau untuk anak kecil sama anak batita itu nanti mencari 10 perbedaan ya. Nih, contohnya nih 10 perbedaan ya. Cari. Misalkan nih kalau di gambar yang pertama ini kan ada 2 gambar adik-adik ya. Yang pertama dan yang kedua nih. Yang pertama kan awannya begini nih awannya. Yang kedua, gambar yang kedua awannya begini. Beda nggak gambar awannya adik-adik? Oh beda. Nah adik-adik lingkarin. Tuh, 1. Baru nanti cari lagi sampai 10 pokoknya. Tadi udah kakak kasih bocoran nih 1. Yang lainnya yang 9 lagi cari sendiri ya. Ditandain adik-adik. Kalau bisa adik-adik diwarnain sekalian yang cantik. Ya, diwarnain. Baru nanti adik-adik kalau sudah selesai ketemu yang 10 perbedaan sudah diwarnai, baru untuk anak kecil dan juga batita nanti buat videonya adik-adik ya. Buat videonya, nanti kan ini sudah dapat nih. Kakak belum jadi nih, maaf lah ya. Nah, adik-adik harus sudah jadi nih. Nanti kalian foto, udah kalian buat video adik-adik ya. Baru nanti sebutin ayat hafalannya dari Mazmur 56 ayat 12a. Di sini berbunyi apa dia? Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut ya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut ya. Aku tidak takut. Begini kepalanya boleh. Jangan begini kepalanya ya. Gini, aku tidak takut ya. Oke. Terus yang kedua adik-adik, ini untuk anak tengah sama anak besar. Anak tengah sama anak besar, nih ini ada, ini TTS, teka-teki silang ya. Jadi nanti adik-adik disuruh, nanti kan ada pertanyaan mendatar, ada pertanyaan menurun. Kakak kasih bocoran nih mendatar, 5 mendatar adik-adik. Nih 5 mendatar. Yang dilakukan oleh orang pasukan roh jahat itu ketika bertemu Tuhan Yesus. Ada berapa itu kotaknya ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ada 9 kotak. Tadi kalau dengar firman Tuhan pasti tahu jawabannya. Begitu roh jahat itu bertemu dengan Tuhan Yesus, yang dilakukannya adalah apa tadi? Menyembah ya. Menyembah. Dan seterusnya pokoknya menyembah. 5 mendatar. Yang lainnya adik-adik cari sendiri. Ya, udah itu sama juga. Di videoin. Bikin seperti ini. Ya, baru nanti sebutin ayat hafalannya. Di Mazmur 56 ayat 12a tadi. Sebutin ya adik-adik ya. Nah, itu saja aktivitasnya. Mudah adik-adik ya. Kerjakan dengan baik supaya kalian diberkati Tuhan adik-adik. Ya, oke. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita juga sudah tadi dikasih tahu bagaimana cara mengerjakan aktivitasnya. Sudah memuji-muji Tuhan juga tadi yang awal-awal. Sekarang kita waktunya berdoa ya. Yuk sebelum kita berdoa kita angkat pujian bagi Tuhan. Lagunya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Baiklah adik-adik kita akan berdoa ya. Jadi kakak minta semuanya berlutut. Lipat tangannya nanti yang bagus. Tutup matanya. Keluarkan suaranya. Dan berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kesembuhan dalam nama
Tuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Yang suaranya angkat tangan yang tinggi, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau pada hari ini boleh Tuhan sampaikan firman-Mu yang begitu luar biasa. Yang boleh mengajar kami Tuhan. Supaya kami jangan menjadi anak-anak yang takut. Tapi menjadi anak-anak yang selalu Tuhan menunjukkan yaitu kesungguhan di dalam Tuhan. Sehingga kami Bapa boleh menjadi pribadi yang senantiasa dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Sehingga kami tidak akan takut kemanapun kami pergi. Bahkan dalam segala apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau buat semuanya boleh berhasil. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang sedang berdoa Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas mereka, berkati mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Rajin berdoa, rajin beribadah. Menjadi anak yang pintar, panjang umur, sehat semuanya Tuhan. Dan juga mereka Tuhan boleh, yaitu menjadi anak yang patuh juga kepada orang tua, serta rajin beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat melimpah kepada anak sekolah minggu, bahkan seluruh keluarganya Tuhan, juga orang tuanya Bapa. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan supaya yaitu Tuhan virus corona ini boleh segera berlalu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh dapat kembali beribadah secara yaitu Tuhan bertatap muka Tuhan di tempat ibadah yang telah ditentukan Tuhan selama. Terima kasih Bapa Surga, kami percaya Tuhan Engkau mengabulkan doa kami semua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami percaya Bapa Engkau sudah kabulkan doa kami semua. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan kita tutup ibadah kita dengan pujian Rayakan Kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku,
adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Tetap semangat, penuh sukacita memuji Tuhan. Puji Tuhan.